Dewa Perang. Bab 571 banding 188 pembantaian ribuan orang yang tak terkalahkan. Saya, Zhao Yuan, ingat perjanjian kerahasiaan dan berhenti tiba-tiba. Apa? Katakan sekarang. Itu membunuhku. Desak Wu Mulan. Singkatnya, saya percaya saudara Ye. Karena dia berani bertarung, dia akan yakin. Zhao Yuan Dao. Tinjunya terkepal erat. Berwajah muram. Berurat biru. Mentolerir. Harus bertahan. Keluhan hari ini dia putuskan untuk ditanggung. Setelah beberapa hari, semua orang akan tahu apa yang terjadi. Hehe, kamu sangat naif. Wu Mulan berkata dengan dingin. Zhao Yuan, kami benar-benar kecewa padamu. Melihat mata semua orang sangat kecewa dengan dia, Zhao Yuan tidak bisa mengatakan kesedihan di hatinya. Cepat atau lambat kamu akan tahu yang sebenarnya. Zhao Yuan menggigit bibirnya. Segera, 3 hari akan datang. Di klub bergerigi, lebih dari 20 pasukan berkumpul. Yang terkuat di antara mereka adalah keluarga Cao, keluarga He dan keluarga Ou. Ketiga keluarga ini, ditambah keluarga Li, adalah raksasa teratas di ibu kota provinsi. Keluarga Li tidak berpartisipasi dalam pertempuran karena vitalitas mereka sebelumnya. Jadi ketiganya tidak bermoral di ibu kota provinsi, menyambar kemanapun mereka pergi. Bagaimanapun, orang-orang yang menahan mereka sebelumnya semuanya telah jatuh. Selain 3 keluarga ini, ada 7 atau 8 keluarga besar. Tentu saja, ada juga beberapa petinggi di lingkaran bawah tanah. Kecuali Yuan Sanhe dan Li Erye, lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi sekarang menjadi tuannya. Dia pernah mengikuti Yuan Sanhe, tetapi kemudian menjadi sekte. Selama bertahun-tahun, itu telah berkembang secara rahasia. Dia memiliki banyak master di bawahnya, dan dia tak terkalahkan di ibu kota provinsi. Setelah Yuan Sanhe dan Li Erye jatuh, dia keluar untuk mengambil alih segalanya. Tentu saja, ada satu lagi yang kuat, pemilik klub bergerigi, Si Qingshan, Fudo Shifu. Duduk di arena tinju hitam bawah tanah terbesar di ibu kota provinsi. Master tinju hitam yang berada di peringkat teratas di Asia. Dia memiliki lebih dari 2 jari di sini. Semua orang takut. Klub bergerigi sepenuhnya siap untuk malam ini. Di ruang perjamuan besar, lebih dari 20 petinggi di ibu kota provinsi duduk silih berganti. Si Qingshan membuka mulutnya dan berkata, semua 100 master di tinju bawah tanah saya diatur, dan mereka sedang menunggu seseorang untuk datang. Haha, itu bagus sekali. Dijamin grup Yunting akan bolak-balik. Mata orang lain menunjukkan ekstasi. Seperti yang kita semua tahu, Si Qingshan memiliki petinju-tinju hitam terkuat di ibu kota provinsi. Si Buddha, dapatkah Anda memberi tahu saya siapa masternya? Seseorang bertanya. Termasuk 99 pertarungan berturut-turut, 100, dan 188 tak terkalahkan di turnamen pertarungan maut Asia Tenggara. 3 dewa kematian, Raja Serigala, dan Yama yang tak terkalahkan semuanya ada di sini. Ketika Si Qingshan selesai berbicara, para penonton gemetar. Apa? Apakah ketiganya ada di sini? Tempat ketiga, Dead Beast, berasal dari Thailand. Dia tidak terkalahkan dalam 99 pertandingan kompetisi pertarungan maut. Tempat kedua, Raja Serigala, datang dari padang rumput, dan tidak terkalahkan dalam 100 pertandingan kompetisi pertarungan maut. Yang pertama, Dewa Perang Yama, yang identitasnya tidak diketahui, memiliki rekor paling menakutkan. Memecahkan rekor Asian Death Fight 188 game langsung tanpa kekalahan. Ada desas-desus di lingkaran ibu kota provinsi bahwa pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh Si Qingshan ini dapat dengan mudah menghancurkan dan membunuh 4 jenderal di bawah Yuan Sanhe. Semua orang mengerti bahwa Si Qingshan adalah orang paling misterius di ibu kota provinsi. Ketika faksi Yuan Sanhe jatuh, Si Qingshan segera mengundang puluhan master pertempuran Asia ke ibu kota provinsi. Tujuannya sangat jelas, untuk merambah ibu kota provinsi. Apakah Dewa Perang Yama juga datang? Kepala keluarga Cao, Cao Huixiang, menelan ludah. Dewa Perang Yama juga dikenal sebagai pembantaian 1000 orang. Dia pernah membantai ribuan bajak laut sendirian, mengejutkan Asia. Bab 572, Dewa Perang Kerajaan Serigala mengambil tindakan.
Semua orang benar-benar terkejut dan senang. Awalnya, saya mendengar bahwa Si Qingshan memiliki lusinan Master Tinju Hitam yang menduduki peringkat teratas di Asia. Tapi di mana saya bisa membayangkan, ketiganya ada di sini. Semua orang berkeringat dingin. Awalnya seseorang ingin memindahkan Si Qingshan. Takut memikirkannya sekarang. Belum lagi hal lain. Hanya mengandalkan 3 orang ini, Si Qingshan dapat menyapu semuanya di ibu kota provinsi. Mereka memandang Si Qingshan dengan ngeri. Mereka semua menghirup udara dingin. Si Qingshan benar-benar rela mengeluarkan uang. Dia bahkan membeli Dewa Perang Yama. Si Qingshan mengangguk. Nah, ini dia. Hei. Kalau begitu semuanya benar-benar stabil hari ini. Semua orang sangat bersemangat. Moncong hari ini bulat. Grup Yunting harus diusir. Selain itu, semua orang ingat, Si Qingshan tidak boleh dikacaukan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan mengundang 3 master pertempuran utama ini? Kami juga telah membuat pengaturan. Ada ribuan pemain bagus bersama. Tidak peduli apa tujuan Yunting Group, jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu datang hari ini. Guru berkata sambil tersenyum. Si Qingshan menyesap teh dan berkata, "Yah, itu urusan kita untuk membuat masalah di ibu kota provinsi kita. Bukan giliran kita untuk campur tangan." Ya, itu kebenarannya. Semua orang berkata. Sang master tersenyum dan bertanya, "Si Buddha, apa asal mula Dewa Perang Yama ini?" Saya sangat ingin tahu. Ya, kami juga sangat ingin tahu tentang si Buddha. Bisakah Anda memberitahu saya? Semua orang memandang Si Qingshan dengan rasa ingin tahu. Adapun legenda Dewa Perang Yama, mereka mendengar kapalan di telinga mereka. Yama, God of War, telah menjadi seniman bela diri terkuat di Asia dalam 2 tahun terakhir. Semua yang menantang mati. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Yama God of War. Si Qingshan tersenyum. Apakah Anda tahu berapa banyak yang saya bayar untuk Dewa Perang Yama? Semua orang menggelengkan kepala. 1 miliar setahun. Kata Si Qingshan. Hei. Semua orang tersentak. Orang besar seperti mereka akan mempekerjakan beberapa ahli untuk menjadi pengawal. Harga pasar sangat jelas. Umumnya lebih dari 5 juta setahun adalah Master Super. Tak disangka, Yama God of War ternyata harganya 1 miliar setahun. Terlalu menakutkan. Dia sepadan dengan harganya. Si Qingshan berkata dengan serius. Dewa Perang Yama sebenarnya adalah seorang prajurit. Semua orang terkejut ketika Si Qingshan memberikan informasi itu. Ini tidak sesederhana seorang prajurit. Dia pernah menjadi dewa perang paling kuat di negara serigala, dan tak terkalahkan di medan perang. Dia disebut Dewa Perang Yama. Kata Si Qingshan. Ah, ternyata itu adalah dewa perang dari suatu negara. Selain fakta bahwa negara serigala adalah negara asing yang kecil, identitasnya setara dengan Dewa Perang Kunlun saya di Tiongkok. Seru sang master. Si Qingshan mengangguk. Ya, itu benar. Kalau tidak, mengapa itu begitu menakutkan? Sifu, saya tidak tahu mengapa satu generasi Dewa Perang datang ke kompetisi pertempuran. Cao Hui pergi untuk mengungkapkan keraguannya. Semua orang menatapnya satu demi satu. Wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu. Alasannya sangat sederhana. Negara serigala telah dihancurkan oleh Dewa Perang Kunlun. Dia penyamaran. Dan itu normal untuk melakukannya untuk bertahan hidup. Kata Sifu. Semua orang saling memandang. Mengambil napas dalam-dalam dan berkata, itu masih Dewa Perang Kunlun yang menakutkan. Ada begitu banyak hal yang tidak Anda ketahui. Saat itu, Dewa Perang Kunlun hanya mengirim bawahannya. Raja Pertempuran Macan Putih. Dengan 18 kavaleri. Total 19 orang. Hancurkan sebuah negara. Si Qingshan bersemangat. Seolah-olah dia telah terlibat. Haha. Dengan Dewa Perang Yama, grup Yunting tidak akan pernah mau pergi. Semua orang menantikannya. Sebuah bangsa Dewa Perang ditembak. Siapa yang bisa menjadi musuh? Bab 573. Makan makanan juga berisik. Si Qingshan melirik kursi yang kosong. Dan berkata dengan dingin. Ayo. Singkirkan kursi itu. Bahkan jika Lunang Xuan makan di meja bersama kita, dia harus berdiri. Ini adalah ibu kota provinsi. Dan inilah aturannya. Oke. Semua orang bertepuk tangan atas keputusan Si Qingshan. Satu-satunya kursi disingkirkan. Tak lama setelah,
Ye Junlin dan rombongannya datang ke klub bergerigi. Bai Hu tersenyum. Saya harap ada ahli hari ini. Persiapan mereka pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan tersenyum. Di depan klub bergerigi, beberapa nyonya rumah menyambutnya. Bawa Ye Junlin dan rombongannya ke ruang tamu. Setelah datang ke ruang perjamuan, semua orang tampak terkejut dan memandang Ye Junlin dan yang lainnya. Temui wajah-wajah muda yang tidak dikenal. Semua orang terkejut. Apakah semua orang di grup Yunting masih sangat muda? Kalian berempat berani pergi ke perjamuan. Seseorang mencibir. Mungkinkah itu perjamuan Hongmen? Ye Junlin tersenyum. Selama kamu tidak memiliki masalah dengan pikiranmu, kamu harus tahu. Itu Lu Nangxuan. Cao Huixiang bertanya sambil mencibir. Qilin tersenyum. Ini aku. Tapi bukan aku yang berbicara hari ini. Ini bosku. Qilin memandang Ye Junlin. Semua orang terkejut lagi. Saya pikir itu adalah komandan kedua Lu Nangxuan yang datang ke perjamuan hari ini. Siapa sangka bahkan bos misterius Yunting Group akan datang sendiri. Semua orang di ibu kota provinsi tahu bahwa bos grup Yunting misterius dan kuat. Dan bahkan Yuan Sanhe dan grup Sansing telah menderita kerugian di tangannya. Karena kekuatannya dan kekuatan misterius Suzhou dan Hangzhou, Suzhou dan Hangzhou kini telah menjadi tempat terlarang. Dan tidak ada orang lain yang berani mengingini Suzhou dan Hangzhou. Hampir seluruh provinsi Jiangnan menebak siapa bos grup Yunting. Saya tidak berharap dia datang. Semua orang memandang Ye Junlin dengan hati-hati. Dan semua orang tampak bingung. Tidak pernah melihatnya. Diduga dia mungkin anggota Pangeran Huahai. Setelah melihat orang yang sebenarnya, keraguan ini hilang. Tidak juga. Ye Junlin meliriknya dan langsung mengerti. Orang-orang ini tidak menyelamatkan diri mereka dari kursi. Ada apa? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Guru bertanya sambil tersenyum sambil memegang kipas. Ye Junlin berkata dengan dingin. Di mana kursiku? Hahaha. Mendengar ini, semua orang senang. Kursi. Apakah kamu memenuhi syarat untuk duduk? Tanya Cao Huixiang. Tuannya tersenyum dan berkata, tidak. Haruskah kamu duduk dengan hidupmu? Si Qingshan berkata, di wilayah ibu kota provinsi, kamu hanya layak untuk berdiri. Ye Junlin mengambil sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, tapi aku hari ini, aku harus duduk. Nada yang besar. Ini adalah ibu kota provinsi, bukan Suzhou dan Hangzhou. Kamu tidak bisa mengatakannya. Kamu hanya bisa menanggungnya. Hewan Long dari keluarga He di sebelah Ye Junlin berkata dengan marah. Mata Ye Junlin secara bertahap jatuh pada Hewan Long. Hewan Long mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan arogan. Apa yang kamu inginkan? Berdiri. Bang. Hanya saat berikutnya, Hewan Long ditendang oleh King Long. Membuat ledakan. Semua orang tercengang. Qilin memindahkan kursi Hewan Long ke belakang Ye Junlin. Ye Junlin duduk. Semua orang di antara penonton memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan melakukannya ketika dia mengatakan dia akan melakukannya. Gaya aktingnya agresif dan mendominasi. Semua orang terkejut. Hewan Long bangkit dari tanah dan meraung marah. Beraninya kau melakukan sesuatu padaku. Mencari kematian. Aku sedang makan. Dan ada orang yang membuat keributan. Ye Junlin mengerutkan kening. Bab 574. Maaf aku sendirian. Qilin melangkah maju dan menarik Hewan Long di depannya. Retak. Sebuah tamparan menamparkan mulutnya. Kamu. Retak. Tepat ketika Hewan Long hendak berbicara, dia menamparkan lagi. Papa. Setelah beberapa tamparan berturut-turut, mulut Hewan Long bengkak dan wajahnya juga bengkak. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja. Biarkan dia mengatakannya lagi. Tetapi dia tidak berani mengatakannya. Terlalu bersalah. Bos sudah diam sekarang. Dia tidak bisa bicara lagi. Qilin mendatangi Ye Junlin dan berkata, Ye Junlin mengangguk, mengambil sumpitnya, dan mulai mencicipi makanan lezat itu. Lusinan orang di antara hadirin semuanya tercengang. Di depan semua petinggi di ibu kota provinsi, dia menamparkan mulut Hewan Long dengan keras. Ini memukul mereka di wajah. Ini sama sekali tidak menganggap mereka serius. Yunting Group mendominasi seperti yang dikabarkan. Kamu mencari kematian. Seseorang di lapangan tidak bisa menahan diri dan hendak bangun. Tenang. Apa yang kamu perdebatkan tentang makan?
Si Qingshan segera berhenti. Semua orang terdiam. Hanya menatap Ye Junlin dengan marah. Ye Junlin sedang makan sayuran seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tampak tenang dan menikmatinya. Seolah-olah dia benar-benar berada di jamuan makan. Sang guru juga berkata, "Mengapa kamu membuat suara berisik ketika kamu makan dan makan?" Kemudian semua orang mengambil sumpit. Tapi tidak ada yang berminat untuk makan. Kecuali Ye Junlin. Sepertinya dia benar-benar di sini untuk makan. Semua orang yang hadir mengawasinya makan. Semua orang semakin marah. Tidak ada yang berani mengabaikan mereka. 1 jam penuh. Ye Junlin baru saja selesai makan. Setelah menyeka sudut mulutnya, dia memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak memakannya? Ini adalah makanan pemenggalan kepala. Siapa yang berani memakannya?" Seseorang mencibir. Ini mengisyaratkan nasib Ye Junlin. Si Qingshan tersenyum dan berkata, "Tidak sesederhana mengundang kita untuk makan, kan?" Ye Junlin berkata langsung, "Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan tujuan kunjungan saya. Sangat mudah bagi saya untuk datang ke ibu kota provinsi untuk menenangkan kekacauan. Anda semua ada dalam daftar saya. Sekarang berikan kepada saya dengan patuh. Jangan ambil situs Anda jika itu bukan milik Anda. Jangan ambil uang Anda jika itu bukan milik Anda." Hai. Semuanya terkesiap. Apakah begitu mendominasi? Untuk menenangkan kerusuhan di ibu kota provinsi. Tidak ada seorang pun di provinsi Jiangnan yang memiliki kualifikasi ini, bukan? Dan biarkan mereka patuh. Bagaimana ini mungkin? Kamu Yunting Group terlalu menipu. Bang. Cao Huixiang mau tak mau membanting meja. Yang lain juga menatap Ye Junlin dengan marah. Dia bahkan berlari ke wilayah mereka untuk mendominasi. Kematian pengadilan. Si Qingshan mengetuk meja, mengangkat kepalanya dan menatap Ye Junlin. Yang mulia sangat keras. Biarkan kami semua mendengarkan Anda. Ye Junlin mengangguk. Ya. Anda tidak punya pilihan. Haha. Tertawa. Semuanya tertawa. Semua orang memandang Ye Junlin seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Di depan semua petinggi di ibu kota provinsi. Mengatakan hal seperti itu. Masih tidak ada pilihan. Master melemparkan kipas lipat dengan sekejap. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kartu trufmu? Apakah kamu begitu yakin bahwa kami akan mendengarkanmu?" Ye Junlin tersenyum. 3 orang kirin di belakangnya juga tertawa. Semua orang mengerti. Kartu truf Ye Junlin adalah 3 di belakangnya. Kegilaan. Sangat arogan. Berani datang ke ibu kota provinsi hanya dengan 3 orang. Tepat ketika semua orang terkejut, Bai Hu berkata, "Maaf. Aku sendirian. Aku akan mengambil alih semua trikmu." Boom. Semua orang tercengang. Ternyata ada 3 orang lagi. Hanya 1 orang. Terlalu sombong. Bukan. Ye Junlin juga berkata, "Yah, itu benar. Saudaraku sudah cukup untuk berurusan denganmu Kalkun." Puff. Bab 575. Selesaikan sesuai aturan. Bahkan si Qingshan, yang memiliki gelar Buddha Batu tak tergoyahkan, akan muntah darah. Penipuan terlalu banyak. Aku tahu persis apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini. Berapa banyak orang yang tidak bersalah yang terlibat. Dan berapa banyak orang yang meninggal karena lukamu. Apakah roti darah manusia enak? Tanya Ye Junlin. Hanya saja orang-orang ini tidak responsif. Atau makan roti kukus darah manusia dan semuanya mati rasa. Kata-kata Ye Junlin tidak merangsang mereka sama sekali. Apalagi selama ini, perebutan wilayah di ibu kota provinsi. Banyak korban. Banyak orang terpaksa kehilangan pekerjaan dan rumah mereka dihancurkan. Tapi para petinggi ini acuh tak acuh. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Selain itu, apa yang terjadi dengan berapa banyak orang yang meninggal? Apa yang terjadi dengan berapa banyak orang yang terluka? Jika kamu berani menghentikan kami melakukan sesuatu, kamu akan berakhir dengan mencari kematian. Semua orang tidak setuju. Sikap setiap orang sama. Dia bahkan bertanya-tanya apa yang dilakukan Ye Junlin dengan hal-hal ini. Itu sebabnya aku di sini hari ini. Kamu tidak bisa melakukan kesalahan di ibu kota provinsi. Ye Junlin berkata dengan dingin. Kalau begitu, kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Si Qingshan tiba-tiba melemparkan cangkir itu ke tanah dan menghancurkannya. Bang! Bang! Dalam sekejap, 6 pintu ruang perjamuan terbuka pada saat yang sama.
dan sekelompok besar orang masuk dari luar. Semua orang dipersenjatai dengan senjata. Semua tuan. Aula perjamuan yang semula kosong sekarang penuh berdiri. Setidaknya 300 orang. Tidak hanya itu, koridor di luar juga penuh dengan orang. Ribuan pemain bagus mengelilingi tempat itu. Selama mereka memberi perintah, mereka akan memotong Ye Junlin menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, orang-orang besar di ibu kota provinsi semua menegakkan punggung mereka, dengan kesombongan dan senyum di wajah mereka. Kartu truf mereka keluar. Bagaimana lagi Ye Junlin bisa gila? Bagaimana dengan sekarang? Apa yang ingin kamu katakan? Cao Huixiang bertanya dengan bangga. Ye Junlin tersenyum cerah. Itu kalimat yang sama. Semua orang patuh. Hahaha. Apakah kamu buta? Tidak dapat melihat begitu banyak orang. Bisakah kamu melihat situasimu dengan jelas? Seseorang berkata dengan dingin. Tuannya bahkan mencibir. Tidak apa-apa bagi orang muda untuk menjadi sombong. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda berlutut dan bersujud 3 kali, saya tertarik untuk melepaskan Anda. Dari sudut pandang tuannya, lihat, Ye Junlin dan yang lainnya tidak akan pernah melarikan diri. Hari kelahiran mungkin. Bahkan jika beberapa orang ini sangat kuat, ribuan pemain bagus tidak dapat menyelesaikannya. Tapi lapangan tinju bawah tanah Si Qingshan masih memiliki 100 master. Terlebih lagi, ada 3 master. Ada juga negara, Dewa Perang, Kerajaan Serigala, Yama. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan. Ye Junlin tidak berbicara. Harimau putih tertawa. Sangat bersemangat. Bisakah ada lebih banyak orang? Bai Hu menjilat sudut mulutnya dengan penuh semangat. Yah. Semua orang tercengang. Semua tercengang. Apakah ini berarti ada lebih sedikit orang? Menghadapi kesulitan seperti itu, bagaimana Anda bisa begitu sombong? Apakah itu penyakit otak? Atau orang gila? Karena kamu ingin kami mendengarkanmu, maka kami akan menyelesaikannya sesuai aturan. Kata Si Qingshan. Datang dan dengarkan. Ye Junlin bertanya. Kamu memukuli orang-orang kami sampai ke tanah. Dan ketika kami melayani mereka, kami akan mendengarkanmu. Jika tidak, kamu akan mendengarkan kami. Yunting Group akan memberikannya kepada kami. Si Qingshan juga rubah tua. Kesempatan semacam ini tidak menggertak putih tidak menggertak. Ye Junlin mengangguk dan berkata, oke, ya. Kami hanya memiliki 1 orang di sini. Ye Junlin menunjuk ke harimau putih. Adapun pihakmu, itu dihitung sebanyak kamu datang. Kata-kata itu tidak mencengangkan dan mati tanpa henti. Ye Junlin mengatakan ini. Bos besar di ibu kota provinsi memelototi mereka dengan marah. Bersambung.